Om Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Darmo Sucipta selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman mahasiswa sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kosakata Bahasa Indonesia, di mana kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Krisna Bayu Santosa sebagai moderator kelompok, dan juga rekan-rekan saya yang bernama Ika Dek Juliana Putra, Made Wahyudi Palguna Putra, Ninyoman Leni Aridani, dan juga Bagus Herlambang. Baik, untuk selanjutnya, presentasi akan dibuka dengan materi pengertian dari kosakata Bahasa Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Banyak definisi kosakata yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. Pertama ada Kerap. Kerap mengemukakan bahwa kosakata atau pembendaharaan kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Pendapat Kerap tersebut memberikan penugasan bahwa sesungguhnya kosakata itu merupakan keseluruhan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Kedua ada Nurgiantoro. Menurut Nurgiantoro, kosakata adalah perbendaharaan kata atau apa saja yang dimiliki oleh suatu bahasa. Tiga ada Krida Laksana. Krida Laksana menyatakan bahwa kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembaca atau penulis atas suatu bahasa. Keempat ada Sujito. Kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembaca atau penulis, kata yang dimiliki dalam satu bidang ilmu pengetahuan, daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan singkat dan praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kosakata bahasa Indonesia makin bertambah sejalan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup. Penguasaan kosakata bukanlah keterampilan sederhana, karena mencakup mengenai pengenalan, pemilihan, dan penerapan. Penguasaan kosakata juga bukan merupakan proses yang spontan, melainkan proses menuju penguasaan kosakata secara baik dan benar. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kosakata. Kosakata terdiri dari 5, yaitu kosakata dasar, kosakata umum, kosakata spesial, kosakata aktif dan pasif, serta kosakata baru. Di sini saya akan menjelaskan kosakata dasar. Kosakata dasar merupakan kata yang masih asli atau kata yang belum mendapat himbauan. Kata dasar merupakan suatu bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Dengan pengertian lain, bahwa dasar ialah kata yang belum diberi himbauan dan kata yang menjadi dasar awalan pembentukan kata yang lebih besar. Contoh dari kosakata dasar sebagai berikut. Yang nomor 1, istilah kekerabatan. Misalnya ayah, anak, nenek, kakek, paman, bibi, mertua, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2, nama-nama bagian tubuh, misalnya kepala, rambut, lidah, dan sebagainya. Yang nomor 3, kata ganti. Seperti misalnya saya, kamu, dia, kami, kita, mereka, ini, itu, sana, sini, dan sebagainya. Kata bilangan, misalnya 1, 2, 10, 100, sejuta, dan sebagainya. Kata kerja, misalnya makan, minum, tidur, pergi, dan sebagainya. Kata keadaan, misalnya suka, duka, lapar, haus, dan sebagainya. Kosakata benda, misalnya tanah, udara, air, binatang, matahari, dan sebagainya. Kemudian saya lanjutkan dengan kosakata umum. Kosakata umum adalah kosakata yang sudah meluas ruang lingkupnya pemakaiannya dan menaungi berbagai hal. Sedangkan kosakata khusus adalah kata tertentu, sempit, dan terbatas dalam pemakaiannya. Sebagai contoh, ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair dan lele. Ikan tidak hanya mujair atau lele, tetapi ikan terdiri dari beberapa macam seperti gurame, sepat, tuna, baronan. Sebaliknya, lele pasti tergolong jenis ikan. Demikian pula dengan gurame, sepat, tuna, dan baronan. Pastilah jenis ikan. Dalam hal ini, kata yang acuannya lebih luas adalah kata umum, seperti ikan. Sedangkan yang acuannya lebih khusus disebut kata khusus seperti gurame, tuna, lele, dan baronan. Contoh kata bermakna umum yang lain adalah bunga. Kata bunga memiliki acuan yang lebih luas dibandingkan dengan kata mawar. Bunga bukan hanya mawar, melainkan juga melati, dahlia, anggrek, dan cempaka. Sebaliknya,
Melati pasti jenis bunga. Anggrek juga tergolong bunga. Dahlia juga merupakan jenis bunga. Kata bunga yang memiliki acuan yang lebih luas disebut kata umum, sedangkan kata dahlia memiliki acuan yang lebih khusus dan disebutkan kata khusus. Kemudian ada kosakata spesial. Kosakata spesial mempunyai makna yaitu perbendaharaan kata yang khusus digunakan untuk bidang pekerjaan, profesi, atau ilmu pengetahuan tertentu. Contoh dari kosakata spesial yaitu sebagai berikut. Autoimun, respon imun yang menyerang jaringan atau organ tubuh itu sendiri. Fotosintesis, pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau, daun, atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Skoliosis, tulang belakang yang bengkok dengan lengkungan yang tidak normal. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis kosakata yang keempat, yaitu kosakata aktif dan pasif. Jadi kosakata aktif adalah kosakata yang sering dipakai dalam berbicara atau menulis, sedangkan kosakata pasif adalah kosakata yang jarang dipakai, tetapi biasanya digunakan dalam dunia sastra, khususnya penulisan puisi. Jadi secara singkat, kosakata aktif adalah kosakata yang umumnya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan kosakata pasif adalah sebaliknya. Jadi berikutnya ada contohnya. Untuk kosakata aktif adalah bunga dan pasifnya adalah puspa. Kosakata aktifnya matahari, pasifnya surya. Kosakata aktifnya angin, pasifnya bayu. Kosakata aktifnya hati, pasifnya kalbu. Lalu ada yang terakhir, kosakata aktifnya jiwa, pasifnya sukma. Baiklah, selanjutnya ada kosakata baru. Kosakata baru merupakan kosakata yang muncul karena adanya sumber dalam dan sumber luar bahasa. Sumber dalam diartikan sebagai kosakata swadaya bahasa Indonesia sendiri, sedangkan sumber luar merupakan sumber yang berasal dari kata-kata bahasa lain. Berikut ini contohnya. Yang pertama, ada Pramusiwi adalah karyawati yang bekerja pada sebuah keluarga dengan tugas utama adalah merawat bayi maupun anak-anak dari keluarga tempat ia bekerja. Pramusiwi ini berasal dari kata babysitter. Lalu ada swafoto adalah potret diri sendiri yang diambil mandiri dengan memakai kamera digital atau ponsel dan pada umumnya diunggah ke media sosial. Kata swafoto ini berasal dari kata selfie. Lalu yang terakhir ada gawai adalah alat atau perkakas yang menunjang pekerjaan dan gawai ini berasal dari kata gadget. Berikutnya ada ciri-ciri atau kaidah kosakata. Kosakata bahasa Indonesia yang benar harus memiliki ciri baku, lazim, hemat, dan cermat. Artinya, dalam memilih kata atau diksi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia yang benar, harus memenuhi syarat baku, lazim, hemat, dan cermat. Baiklah, ciri-ciri atau kaidah kosakata yang pertama, ada kata baku. Kata baku adalah kata yang distandarkan dan diacu pemakaiannya. Kata baku digunakan dalam ragam bahasa resmi atau formal. Secara singkat, kata baku adalah kata yang telah ditentukan pada satu kaidah tertentu dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuannya. Sedangkan kata tidak baku biasanya adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah bahasa daerah. Kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi, namun lebih sering digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat. Berikut ini ada contoh kata baku dan kata tidak bakunya. Yang pertama ada analisis, merupakan baku dan tidak bakunya adalah analisa. Lalu kata apotek, yang baku dan tidak baku adalah apotik. Selanjutnya, kata baku antre, tidak bakunya adalah antri. Kata baku atlet, tidak bakunya adalah atlet, dan yang terakhir kata baku berpikir, tidak bakunya adalah berpikir. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri atau kaidah kosakata yang kedua, yaitu kata lazim. Bahasa Indonesia yang benar menuntut pemakaian kata yang lazim, yaitu kosakata yang sudah dikenal oleh masyarakat luas atau kata yang familiar. Dalam hal ini, kalau yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang benar, hindarilah penggunaan kata asing dan kata-kata daerah. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpahaman di pihak lawan bicara atau pembaca. Karena kata asing dan kata daerah sulit dipahami, maka dengan menggunakan kata-kata yang lazim dapat mempermudah pemahaman pembaca atau pendengar terhadap informasi yang disampaikan.
Berikut contoh dari kata lazim dan kata yang tidak lazim adalah yang pertama, kata lazim suku cadang, kata tidak lazimnya yaitu spare part. Kemudian kata lazimnya masukan, kata tidak lazimnya input. Kemudian kata lazimnya hasil, kata tidak lazimnya output. Kemudian kata lazimnya rapat, kata tidak lazimnya meeting. Kemudian kata lazimnya memesan, kata tidak lazimnya booking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri kaidah kosakata yang ketiga, yaitu kata hemat. Bahasa Indonesia yang benar menuntut pemakaian kata yang hemat, yaitu kata-kata yang tidak berlebihan atau mubazir. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adanya kata-kata yang bersinonim, yaitu beberapa kata yang mempunyai arti yang sama. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang memang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Berikut contoh dari kata hemat adalah anak-anak adalah merupakan penerus perjuangan bangsa. Itu merupakan kata yang tidak hemat. Kemudian kata hematnya adalah anak-anak merupakan penerus perjuangan bangsa. Kata adalah dan merupakan juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai penanda predikat. Oleh karena itu, jika digunakan secara berpasangan, salah satu di antara pasangan tersebut menjadi mubazir. Kemudian contoh lain dari penggunaan kata hemat dan kata tidak hemat. Yang pertama yaitu adalah atau merupakan, kata tidak hematnya adalah merupakan. Kemudian kata hemat seperti misalnya, kata tidak hematnya seperti atau misalnya. Kemudian kata hematnya berbagai faktor, kata tidak hematnya berbagai faktor-faktor. Kemudian kata hematnya menyetujui, kata tidak hematnya menyatakan persetujuan. Yang terakhir yaitu kata hematnya berpakaian, kata tidak hematnya menggunakan pakaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri atau kaidah kosakata yang keempat yaitu kata cermat. Memilih kata yang cermat maksudnya memilih kata yang tepat sesuai dengan arti dan fungsinya. Kata yang cermat dalam diksi berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu sehingga kata yang digunakan itu tidak mubazir. Dengan memahami kata-kata yang mubazir, pemakai bahasa dapat mengungkapkan gagasannya secara tepat dan tepat pada isinya. Berikut contoh dari kata yang tidak cermat. Yang pertama, dia sering berkunjung ke Bandung di mana ia mengikuti kuliah. Kemudian kata cermatnya adalah dia sering berkunjung ke Bandung di tempat ia mengikuti kuliah. Kata di mana yang mana digunakan sebagai perangkai bukan sebagai penanda kalimat tanya. Oleh karena itu, penggunaan kata tersebut tidak tepat. Karena penggunaannya tidak tepat, kata itu harus diganti dengan kata lain yang dapat digunakan sebagai perangkai. Berikut contoh lain dari kata cermat dan kata tidak cermat. Kata cermat sesuai dengan diikuti dengan kalimat selanjutnya. Kemudian kata tidak cermatnya sesuai dan diikuti dengan kalimat selanjutnya. Kemudian kata cermat terdiri atas atau terdiri dari. Kemudian kata tidak cermatnya terdiri. Kemudian kata cermatnya baik diikuti dengan kalimat maupun. Kemudian kata tidak cermat baik diikuti dengan kalimat lain, kemudian diakhiri dengan ataupun. Kemudian kata cermatnya antara diikuti dengan kalimat, kemudian diakhiri dengan dan. Kemudian kata tidak cermat antara diikuti dengan kalimat, kemudian dengan. Kemudian kata cermat yang terakhir adalah pukul 14 WITA. Kata tidak cermat jam 14 WITA. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna untuk kita semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramba Santi. Om Santi, 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 Om.